Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PMB Institut Kesehatan Bina Husada Serang. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara mendaftar secara online mahasiswa baru di Institut Kesehatan Bina Husada Serang. Yang pertama, kalian ketikkan link di pojok kiri atas ini, yaitu https://2 atau /2 pmb.tautitik.binhus.ac.id. Ketika udah di enter, kalian akan tampil ke di tampilan awal, yaitu di PMB Institut Kesehatan Bina Husada Serang. Nah, di sini ada beberapa pilihan, yaitu ketika kita menuju web akan tampil di beranda. Itu beranda isinya yaitu ada tampilannya seperti ini. Yang kedua ada jalur pendaftaran. Nah, di sini ada tampilan jalur pendaftaran. Yang ketiga, di sini ada pilihan informasi. Nah, di sini informasi ada 3 pilihan. Yang pertama program studi, yang kedua pengumuman, dan yang ketiga informasi pendaftaran. Contoh program studi, ada apa aja sih di Institut Kesehatan Bina Husada Serang? Program studi di sini ada S1 Gizi atau S1 Strata 1, Administrasi Kesehatan, Administrasi Rumah Sakit, dan yang terakhir yaitu D3 Kebidanan atau D3 Diploma 3. Nah, itulah informasi di PMB Institut Kesehatan Bina Husada Serang. Kita balik lagi ke beranda. Nah, di sini ada beberapa daftar. Bisa dari sini daftarnya, bisa dari yang warna kuning putih ini. Nah, kita contohkan di daftar sekarang yang warna kuning putih ini. Nah, kita menuju ke jalur pendaftaran. Yang pertama kita tadi ada 3 pilihan, di sini ada beranda, ada jalur pendaftaran. Nah, kita akan dibawa ke jalur pendaftaran. Jalur seleksi, di sini ada jenjang, sistem kuliah, program studi. Nah, di sini ada jenjang. Jenjang di sini ada 2 pilihan, yaitu D3 atau D3 Kebidanan yang tadi di sistem informasi. Yang S1 yaitu ada 3 jurusan atau 3 prodi. Yang pertama gizi, yang kedua administrasi kesehatan, yang ketiga administrasi rumah sakit. Nah, di sini saya akan mencontohkan S1 atau strata 1. Sistem kuliahnya kita pilih karena kita pilihan di sini opsinya cuma 1 atau pilihan cuma 1, yaitu reguler. Selanjutnya ada di sini program studi. Nah, di sini program studinya ada 3 karena kita memilih S1. Ada 3 pilihan. Nah, di sini saya mencontohkan di S1 Administrasi Kesehatan. Kenapa, Pak? Ada 3 prodi karena jenjang di sininya S1, kecuali kita D3.
pasti di sini ada cuma D3 kebidanan. Berhubung kita mencontohkan di sini S1, jadi jenjangnya cuma ada 3 pilihan. Selanjutnya kita pilih, ketika udah memilih atau menginput semua dari jalur seleksi ini, kita klik daftar. Sebelum kita klik daftar, kita ngelihat detail dulu untuk melihat periode seleksinya. Jadi untuk memastikan kita itu di periode apa dan seleksinya. Di sini ada lengkap banget di program studinya, D3 kebidanan, S1 administrasi kesehatan, S1 administrasi rumah sakit, S1 gizi, dan jadwal seleksi pendaftarannya di sini udah tertera. Tanggal mulai 3 Februari, tanggal selesai 6 Februari 2026. Dan seleksi tesnya di sini udah ada ya, teman-teman. Oke, lanjut. Kita klik daftar. Nah, di sini kita akan dibawa ke pendaftaran, yaitu identitas kita. Kita diwajibkan untuk mengisi identitas diri kita sendiri. Contohnya apa ya? Misalkan Budi. Nomor HP atau nomor handphone 083841287700. Ini nomor HP kalian ya. Terus tanggal lahir ketika udah tanggal lahir udah diinput, selanjutnya kewarganegaraan. Kita ada di pilihan di sini, mau bebas sesuaiin kita negaranya di mana, yang pasti kita Indonesia. Indonesia, jenis kelamin laki-laki karena namanya Budi. Alamat email, contohnya alamat Dinkes, tempat tanggal lahir Serang. Nomor KTP misalkan 1 2 maksimal 16 karakter. 1 2 3 4 5. Nah, salah satu. 1 2 3 4 5 6 12 13 14 15. Oke, lanjut. Nah, di sini tidak boleh ada lebih dari 8 angka berurutan. Berarti salah gitu ya. Kan. 1 2 3 4 5 6. Ketika kita udah mengisi identitas, kita akan dibawa ke alamat sekolah.
Nah, di sini ada provinsi, provinsinya mana? Kita provinsi di sini Banten. Klik aja Banten, SMA-nya di mana? SMK. Jurusan sekolah, misalkan IPA atau IPS. PS bebas menurut sekolah kalian di mana. Di sini saya akan tuliskan contoh SMK. Pilih kota Kabupaten Pandeglang. Ini SN-nya 90 80 10. Nama sekolahnya salah. SMK Negeri Negeri 2 Pandeglang. Nah, di sini ada nomornya, udah ada ya di sini. Nah, udah tuh tahun lulusan kita 2000 berapa? Misalkan di sini 2025. Lanjut. Nah, di sini kita akan menuju di pilihan program studi. Nah, kita daftarnya mau di prodi mana? Ada D3 kebidanan, ada S1 administrasi rumah sakit, ada S1 administrasi kesehatan, ada S1 gizi. Nah, kita di sini saya akan mencontohkan administrasi kesehatan. Daftar sekarang. Nah, di sini udah muncul tampilan saat kita mendaftar di PMB Institut Kesehatan Bina Husada Serang. Pertinjau pendaftar identitas Anda. Di sini ada lengkap banget. Budi, alamat email, nomor HP, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Asal sekolah dan pilihan program studi. Nah, ketika kita udah yakin dan sesuai pilihan prodinya masing-masing dan datanya udah sesuai, kita centang kotak di sini. Artinya saya menyetujui bahwa data yang telah dimasukkan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika udah dicentang, kita klik warna orange ini, konfirmasi pendaftaran. Klik konfirmasi pendaftaran. Nanti akan muncul notif Anda akan melakukan proses pendaftaran. Klik OK. Nah, di sini akan muncul pendaftaran berhasil. Artinya, kita udah mengisi pendaftaran semuanya dan data sesuai yang kita inputkan itu bahwasannya udah benar. Dan di sini ada nama pendaftar Budi, tanggal pendaftarnya tanggal 5 Januari 2026, jamnya jam 11.37 menit 2 detik. Nah, di sini pentingnya di sini ada ID pendaftar dan PIN pendaftar. Jadi kalian catat atau print untuk nanti kita di proses masuk. Jadi ini di sini kan kita daftar dulu, baru kita daftar buat konfirmasi tes kesehatan selanjutnya. Di sini kita cetak bukti daftar. Nah, di sini seperti ini, teman-teman. Data calon mahasiswa
ID pendaftarnya sekian, PIN-nya sekian, nama lengkap Budi. Nah, kalian bisa print untuk pegangan atau khawatir ada yang lupa. Nah, kita kembali ke tampilan pendaftar ini. Di sini kita udah mendapatkan ID pendaftaran, PIN. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pilihan atau menu masuk di sini. Kita tadi udah mendaftar, ID pendaftarnya sekian, PIN-nya sekian, nama lengkap Budi. Nah, kita masuk ke menu di sini. Pojok kanan atas, klik masuk. Nah, di sini kita menuju ke login pendaftar. Karena kita di awal baru pendaftaran identitas, asal sekolah, dan pilihan program studi yang kita inginkan. Nah, kita di sini ID pendaftarannya berapa, PIN-nya berapa. Kita tadi ID pendaftarnya kita kopikan saja di sini. Klik kanan, copy, baru kita pastekan di ID pendaftar. Nah, seperti ini. PIN-nya, kita copy PIN-nya berapa tadi? Nah, 06071998 ini PIN-nya. Copy, klik kanan, paste. Nah, kita memastikan benar apa tidaknya di sini. Kita dicentang saja, klik lihat. Ketika udah sesuai ID pendaftar dan PIN-nya, kita klik login. Kita udah login. Nah, di sini kita untuk melengkapi biodata kita masing-masing. Contohnya ya, di sini ada beberapa yang harus diisi: identitas diri, alamat lengkap, data orang tua, asal sekolah, dan pilihan prodi. Identitas diri kita yang tadi kita inputkan, laki-laki, Serang, berat badan di sini belum terisi, kita isi dulu. Berat badan misalkan 50. Suku Sunda. Nomor kontak secara otomatis yang kita masukkan tadi. Nomor kartu keluarga misalkan ada, misalkan ini tinggi badan misalkan 160, pilihan agama Islam, pekerjaan jika belum bekerja kita lewati saja, tidak bekerja instansinya. Ini ukuran alma mater, kita sesuaikan aja alma maternya, misalkan M. Selanjutnya kita ketika udah mengisi semuanya,
kita klik simpan dan lanjutkan. Nah, kita akan dibawa ke provinsi. Nah, provinsi di sini akan provinsinya kita Banten, kecamatan Cadasari. Oke, salah. Kita kota dulu. Kabupaten Pandeglang, kecamatan Cadasari, Sari, kelurahan atau desa Kaduela, dusunnya Kadupari, RT-nya kita isikan sini 0804, kode pos lewati saja karena tidak tahu. Alamat Kadupari, sesuaiin isi alamat kalian. Sesudah mengisi semuanya, baru kita simpan dan lanjutkan. Sip aja. Nah, di sini kita menuju ke data orang tua. Nama ibu atau nama mama kita isi di sini, ibu kandung, misalkan Tri. Nicknya isi sesuai nick kalian. Pekerjaan misalkan ibu rumah tangga. Status hidup atau meninggal, di sini ada dua opsi, kita hidup. Alamat Kadupari, tanggal lahir Pandeglang, tanggal lahir misalkan sesuaiin aja, misalkan 93 Juli, bebas. Sesuaiin tanggal ibu masing-masing. Nomor telepon wajib diisi 081234567889. Tuh. Nah, ketika udah mengisi semuanya, misalkan nick nih, ketika udah semuanya diisi, misalkan SMK, penghasilan kurang dari, status kandung, semuanya udah diisi. Nomor email, mau diisi atau tidak isi boleh, karena yang penting itu kita ada titik bintang di sini. Jadi kalau ada titik bintang di sini itu tandanya wajib atau wajib diisi. Nama, ibu kandung, pekerjaan, tempat tanggal lahir, nomor telepon. Ketika kita udah isi semua di biodata ibu kandung kita lalu ke data ayah. Data ayah kayak seperti kita data isi ibu kita. Data ayah misalkan siapa ya? Misalkan Ali. Nicknya tuh
Nah, misalkan seperti itu. Jenjangnya misalkan S1, beda S1 pekerjaan PNS, nilainya misalkan lebih dari 6 juta, ini bebas, sesuaiin aja. Hidup, kandung alamat, misalkan Kadupari, tanggal lahir Serang, tanggal lahir kita sesuaiin di kartu nik, kartu kakak maksud saya. Juli misalkan untuk telepon 12. Alamat email kita masukkan di sini. Alamat email penting di sini. Contoh @gmail.com. Kita centang. Kalau ada wali, kalau tidak ada walinya kita jangan centang, tapi kita klik simpan dan lanjutkan saja. Artinya di sini emailnya penting, berarti kita contoh @gmail.com. Nah, selanjutnya di sini kita akan menuju NIS ke asal sekolah, yaitu yang wajib kita diisi adalah NISN ini, karena di sini ada bintang merah. NISN kita isi misalkan 62010603 misalkan. Provinsi Banten, jenis sekolah SMK, nama sekolah SMK 2, tahun lulus 2025, kota Kabupaten Pandeglang, jurusan SMK. Nilainya misalkan 90. Ketika udah mengisi semuanya, kita klik simpan dan lanjutkan. Nah, di sini NISN-nya gagal karena tidak sesuai. 1, 2, 3, 4, 10. Harusnya 10 biasanya SNS. Nah, ketika udah, baru simpan dan lanjutkan. Oke. Sini kita menuju ke pilihan prodi. Kita di sini pilihan prodinya S1 Administrasi Kesehatan. Jadi di sini bisa diubah untuk prodinya di akhir. Untuk memastikan kita tadi walaupun kita ngisi awal, tapi di sini ditentukan untuk pilihan prodi. Di sini kita administrasi kesehatan. Lanjutkan isi berkas. Klik lanjutkan isi berkas. Nah, di sini akan muncul tampilan berkas-berkas yang harus atau yang wajib kita upload ke sistem PMB Institut Kesehatan Bina Husada Serang. Ada beberapa yang harus diupload di PMB ini. Ada pas foto, ada pas foto, karena pas foto terbaru ini buat biasanya profil. Kalau berkas wajibnya itu untuk data di berkas
untuk divalidasi ke sistem database seperti itu. Di sini ada pas foto, maksimalnya 100 KB, format filenya JPG, scan ijazah atau SKHU atau surat keterangan kelulusan yang telah dilegalisir. Formatnya bisa JPG, JPEG, PDF, dokumen, dan maksimal uploadnya 2 MB. Selanjutnya scan KTP. Jika belum ada KTP boleh SIM, kalau belum ada SIM boleh kartu pelajar. Biasanya ada salah satu dari sini. Kita pilih formatnya, boleh JPG, JPEG, PDF, doc, dan lain sebagainya. Maksimal 2 MB. Dan yang terakhir kita scan kartu keluarga. Scan keluarga, formatnya boleh JPG, JPEG, PDF, doc, dan file size-nya 2 MB. Ketika kita udah isi semua, di sini kan ada pilih file, kita tinggal klik file. Artinya kita misalkan foto oke, udah diupload. Sekarang kita tinggal pas foto, pas fotonya bebas. Pas fotonya misalkan oke. Terus ijazah sesuaiin aja ya ijazah saya. Ini karena saya contoh saja. Perhatian buat teman-teman, ini wajib diisi karena di sini ada centang bintangnya di sini. Karena di sini harus wajib upload. Kalau tidak mengupload semuanya, berarti belum divalidasi nanti sama sistemnya. Di sini ada keterangannya. Syarat yang memiliki tanda bintang itu bersifat wajib. Jadi kalian harus mengisi yang berbintang ini. Nah, ini contohnya teman-teman. Ketika udah semuanya kita upload atau input, kita klik lanjutkan. Nah, di sini ada proses pengumpulan data. Yang tadi kita biodata udah beres semua, udah selesai semua. Yang kedua berkas administrasi udah selesai semua. Nah, sekarang kita menuju di pengumpulan data. Di sini pengumpulan data ini kita udah sesuai nama Budi segala macam. Kita centang kotak di bawah ini untuk menyetujui bahwasannya data kita yang kita upload itu sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita klik kumpulkan data. Oke. Nah, selanjutnya kita akan step selanjutnya kita di jadwal seleksi. Kita tadi udah pengumpulan data, sekarang jadwal seleksi. Seleksi di sini ID pendaftarnya sekian semuanya. Jadwal seleksi dan status kelulusannya di sini tes kesehatannya dari tanggal 3 sampai 6 Februari. Sini notifnya belum mengikuti karena kita belum tes kesehatan. Itu nanti cetak kartu ujian. Kita diwajibkan untuk mencetak
tes kesehatan, yaitu datang langsung ke Institut Kesehatan Bina Husada Serang. Nah, gitu kita ketika kita udah mengikuti seleksi di tanggal ini, nanti akan notifnya di hasil seleksi. Sini. Hasil seleksi sedang dalam proses seleksi. Jadi nanti admin akan menyeleksi tes kesehatan, berkas-berkas. Nanti admin akan memverifikasi data-data kita. Jadi kalau belum diproses, nanti klik hubungi admin saja. Nah, ketika udah beres, kita daftar ulang. Sini daftar ulang. Daftar ulang ini nanti kita ngelihat dari web kita sendiri. Ketika kita udah tes seleksi, kita lulus, baru nanti di sistem akan secara otomatis daftar ulang. Di sini akan memunculkan notif bahwasannya kita keterima di prodi S1 Administrasi Kesehatan. Jadi kita harus tahu ID pendaftar kita, PIN kita, agar kita bisa melihat proses kita diterima atau tidaknya. Jadi yang wajib kita ini harus di print biar kita ingat, atau di foto, atau dicatat sama kalian. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di cara pendaftaran di mahasiswa baru di Institut Kesehatan Bina Husada Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.